di podcast Basa-basi. Bahas bahasa di sini. Nah, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita bakal bahas bagaimana sih pembentukan istilah sebagai hasil dari kodifikasi bahasa. Nah, dengan aku Grace, Aku Khairunisa. Aku ini Lulu dan Deswita. Oke, nah sebelum itu kita harus tahu dulu nih teman-teman, sebenarnya kodifikasi bahasa itu apa sih gitu. Nah kalau dari Khairunisa nih, kira-kira kodifikasi bahasa itu apa sih? Kalau menurut aku ya, kodifikasi bahasa itu tuh kayak penyusunan gitu, yang nantinya bakalan disusun di aturan, kayak nanti tuh jadi aturan, nanti bisa jadi ejaan, bisa jadi kamus, kayak gitu sih Kak. Oh, jadi kemungkinan pembakuan lah ya. Yes, betul. Secara nggak langsung pembakuan suatu bahasa. Nah, karena kita konteksnya membicarakan istilah, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, sebenarnya istilah itu apa sih? Nah, kalau dari Kak Deswita sendiri, istilah itu apa sih Kak? Menurut yang saya baca itu istilah kata atau gabungan kata yang secara khusus mewakili konsep tertentu. Seperti itu kan. Oke, jadi sebuah istilah itu adalah sesuatu yang mewakili suatu konsep ya secara besar. Jadi istilah itu ya kita penyederhanaannya aja. Nah, kalau kodifikasi istilah sebagai hasil dari kodifikasi bahasa, berarti istilah itu nantinya akan dibakukan. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh istilah itu apa, kita juga udah belajar kodifikasi bahasa itu apa, dan juga kita udah belajar bagaimana hubungan antara kodifikasi bahasa dan juga sebuah istilah. Selanjutnya kita akan belajar tujuan pedoman pembakuan sebuah istilah. Yang pertama, tujuan pembakuan ini adalah untuk menyeragamkan suatu arti dari sebuah istilah. Nah, ada juga nih Kak, tujuan utama dari pembentukan istilah itu sendiri bisa jadi untuk mengembangkan kosakata agar mampu menjadi sarana komunikasi ilmiah yang cermat, efektif, dan seragam. Wah, Gitu. Sepertinya ada lagi juga nggak sih? Kak? Ada sih. ada. Itu bisa pembentukan istilah itu bisa jadi buat menghindari ambiguitas gitu. Oh Kak. iya, ambiguitas. yes. Buat yang teman-teman yang belum tahu, ambiguitas itu adalah sebuah kata mempunyai makna ganda ya. Jadi pembakuan ini biar kita nggak bingung nih artinya apa gitu. Jadi semua orang menyepakati bahwa artinya itu adalah itu gitu. Intinya untuk memudahkan masyarakat biar kita nggak bingung artinya tuh apaan. Nah, ada juga nih Kak, memudahkan komunikasi secara ilmiah. Oh iya, betul banget nih teman-teman. Jadi dari semua ini yang sudah dipaparkan teman-teman ini tadi, itu kan salah satunya tadi memudahkan untuk komunikasi ilmiah. Iya, karena sebuah istilah itu kadang juga dipakai dalam bidang-bidang tertentu teman-teman. Jadi nggak cuman dipakai dalam percakapan, iya dipakai dalam percakapan sehari-hari, tapi memang ada istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Contohnya tuh kayak istilah hukum, istilah psikologi, istilah ekonomi, istilah pendidikan. Iya, pendidikan, dan juga kebahasaan nih seperti yang kita pelajari saat ini. Kan teman-teman yang lain, misal orang-orang awam itu kan pasti mereka juga belum tentu tahu ya teman-teman arti dari kodifikasi tadi. Itu kan juga termasuk dalam sebuah istilah. Lalu juga istilah-istilah kebahasaan yang lain gitu kan belum tentu masyarakat awam itu tahu. Nah, jadi tujuan tadi itu menyelaraskan tujuan awal dari pembakuan istilah itu, yaitu tujuan utamanya ya memudahkan masyarakat awam untuk mengetahui mungkin istilah-istilah yang lebih eksklusif gitu ya kesannya, atau orang-orang nggak banyak yang tahu gitu. Nah teman-teman, tadi kan kita juga udah belajar tuh tentang tujuan ya, tujuan dari pembentukan istilah lah ya. Yes. Nah sekarang kita dalam pembentukan istilah itu pastinya kita ada syarat-syarat tertentu nih teman-teman. Karena ya nggak mungkin dong ya kita membuat pembentukan istilah tapi kayak ngaco aja gitu kan, nggak mungkin, karena ini bakal dipakai oleh semua orang satu Indonesia kan. Yes. Istilahnya dipakai satu orang Indonesia, jadi harus benar-benar sesuai. Nah, ada beberapa syarat-syarat nih teman-teman yang memang harus dipakai atau lebih tepatnya ke prinsip gak sih? Iya benar, prinsip-prinsip yang memang udah standarnya gitulah. Ini sebagai standarisasi dalam pembentukan istilah. Yang pertama itu, yang pertama adalah kesesuaian dengan konsep atau makna dari istilah itu. Jadi nggak mungkin dong ya kita bikin istilah apa tapi sebenarnya maknanya beda, kan nggak mungkin tuh.
Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan makna dari istilah itu gitu. Jadi nggak boleh asal tuh teman-teman. Nah selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya tuh ada yang namanya kehematan, di mana si istilah ini tuh gak boleh bertele-tele dan harus sederhana. Kan namanya istilah ya. Iya benar. Masa istilah harus panjang-panjang kan gak mungkin. Iya sih. Jadi harus dibuat Bener-bener sesederhana. Nah, karena kan Sesederhana mungkin. iya, ya kalau panjang-panjang namanya bukan istilah dong teman-teman. Namanya esai ya. Iya, betul. Terus ada apa lagi nih? Terus ada ini juga kejelasan atau yang aku sebutkan tadi ya Kak, masih berhubungan Benar. kayak mudah dipahami, biar mudah dipahami gitu teman-teman. Lalu ada apa lagi ya Kak? Terus sama kemudahan pengucapan, kayak kosakatanya itu dibuat simpel gitu biar kita menyampaikannya itu lebih mudah. Jadi sebenarnya ya semua syarat-syarat atau prinsip-prinsip itu nggak beda jauh-jauh ya, karena Yes. memang semuanya Masih saling menyangkut. saling berkaitan gitu, kayak tidak berhemat kok berhemat? Maksudnya kehematan tidak bertele-tele itu kan berkaitan juga dengan prinsip kejelasan dan kemudahan pengucapan gitu, karena ya masa kita bikin istilah kan tujuannya buat mempermudah tapi malah kita bikin yang Diperpanjang. diperpanjang Atau tidak? Diperpanjang atau tidak? Diperpanjang atau tidak? Diperpanjang. ya kan nggak boleh teman-teman. Jadi itu adalah beberapa prinsip-prinsip yang memang dari awal harus disepakati bersama. Jadi nggak boleh asal kayak kita mengucapkan istilah baru terus habis itu disepakati dipakai orang tapi kita nggak tahu maknanya atau gimana Dan gitu. ada lagi Kak, Apa tuh Kak? kesesuaian dengan kaidahan bahasa. Oh iya benar. Iya, benar. Iya kadang Harus ya. Asal ngucap terus nggak sesuai dengan kaidah Kaidah bahasa, bahasa. kan aneh. Iya, jujur janggal. janggal. Iya bener. Kenapa? Karena ini juga salah satu teman-teman yang kadang kita tuh sebagai masyarakat Indonesia lupa gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu punya kaidahnya. Itu dia. Garis bawah. Iya betul. Ini harus Cetak tebal. Cetak tebal. Kalau kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan itu penting banget teman-teman. Apalagi dalam pembentukan istilah ini. Karena kan ya kita sebagai masyarakat Indonesia, masa kita nggak pakai kaidah-kaidah yang ada gitu kan? Ya meskipun memang sebagai masyarakat Indonesia kadang kita emang dalam Suka kelupaan. Iya, dalam komunikasi sehari-hari kan ya memang nggak 100% pakai kaidah kebahasaan gitu kan. Tapi ya sebagai Setidaknya setidaknya kalau mau buat istilah baru harus sesuai kaidah. Jadi tadi kan kita udah belajar banyak soal pedoman-pedoman dasar, terus juga prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam proses dari pembentukan istilah itu sendiri atau istilah baru lah ya bahasanya. Nah, dalam proses ini memang ada beberapa tahapan-tahapan teman-teman atau langkah-langkah yang memang seharusnya harus kita lakukan dalam membentuk istilah itu. Yang pertama ada penerjemahan. Nah, misalnya ini kita mau ngambil istilah dari bahasa asing gitu kan, Kak. Nah, biasanya kita harus menerjemahkan dulu nih artinya apa sih gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya nih, dalam sebuah kata software. Kita kan biasanya kenalnya software. Yes. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesianya, istilah bahasa Indonesianya itu sudah diterjemahkan menjadi perangkat lunak gitu. Karena itu juga sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia juga tuh Kak. Selanjutnya juga ada banyak lagi nih tahapan-tahapan. Apa aja tuh Kak? Kalau yang selanjutnya sih dari aku ya itu ada penyerapan. Nah, penyerapan itu ada banyak macamnya juga nih Kak. Ternyata ada adopsi sama adaptasi. Nah, contohnya adopsi itu kita mengambil kata asing secara keseluruhan tanpa mengubah. Oh, berarti bener-bener pure ya? Pure. Jadi nih misal kayak data, editor, supermarket, plaza, mall itu ternyata dari hasil adopsi itu sendiri Kak. Oh iya, tapi memang tidak diubah ya? Iya, jadi pure begitu memang. Bentuknya juga nggak diubah. Iya, terus ada juga nih dari adaptasi. Itu mengambil makna kata asing tapi ejaan dan lafalnya itu udah disesuaikan sama kaidah bahasa Indonesia. Oke, berarti memang tidak meninggalkan Benar. prinsip-prinsip tadi Iya, ya benar, yang udah benar, ada benar. dan sudah disepakati Iya. di awal. Contohnya nih kalau di bahasa Inggris ada yang namanya machine. Machine itu kalau di sini kan jadinya mesin. Mesin ya benar. Terus ada lagi nih structure. structure. Oke. Kalau di sini kan jadinya struktur. struktur Iya. ya, betul. Ada sekali. lagi namanya maksimum. Kalau di sini jadinya maksimal. Atau maksimum juga bisa. Iya sih. Sebenarnya Iya kita sih. masih memakai serapan
serapan itu ya dari Iya. bahasa asing juga. Ada maksudnya. juga selain bahasa Inggris ya, ada juga doa. Di sini Iya. jadi doa. yes. Oh, itu iya. salah satunya. Bener Itu berarti sih. dari bahasa Arab ya? Iya, dari bahasa Arab macam-macam ternyata kita bisa menyerap bahasa. Iya, jadi itu yang mengalami penerjemahan. Nah, Iya, kalau selanjutnya ada apa lagi tuh, Kak? Lalu selanjutnya ada pembentukan baru, ini melalui afiksasi atau komposisi ya teman-teman. Jadi nggak semata-mata kita Terjemahin gitu aja Iya, ya. jadi ada prosesnya tersendiri gitu. Oh, Wow. Oke, bisa aja ditambahi, diberi imbuhan gitu Iya, ya. benar, Pokoknya melewati, ada juga yang melewati proses morfologis ya. Iya, itu juga ada teman-teman. Dan juga ada apa Kak? Pengindonesiaan ejaan dan pelafalan. Kayak menyesuaikan penulisan ejaan dan cara pengucapan. Seringkali kayak biasanya kata itu yang diserap berasal dari bahasa asing seperti Indonesia, Belanda, Arab, atau Sanskerta. Contohnya kayak aktif. Terus bahasa Indonesia activity di Indonesia menjadi Activity. aktivitas. Oh iya. Wow. Terus telepon. Telepon. Telepon jadi telepon. Ya, tapi ejaannya kan disesuaikan dengan bahasa Kaidah. Indonesia. Sebenarnya sama aja yang tadi itu ya, Kak. Iya sih, benar-benar. Itu nyambung juga dari penerjemahan tadi karena memang ada beberapa bahasa dari asing yang memang nggak ada di kaidah bahasa Indonesia gitu kan. Pengucapannya tuh masih sama tapi tulisannya yang di Ya Dibedakan. betul, penulisannya dibedakan gitu karena memang ya tidak sesuai tadi dengan kaidah bahasa Indonesia karena kan bahasa Indonesia itu kan tidak mengenal beberapa kosakata dalam bahasa asing. Contohnya Iya. bahasa Arab gitu kan, itu Iya. kan nggak ada kh gitu kan, nggak Yes, ada kan. benar, Jadi benar. ya tadi istilahnya itu diterjemahkan dulu, baru disesuaikan dengan pelafalan bahasa Indonesia agar masyarakat kita itu lebih mudah teman-teman. Karena kalau kita masih menggunakan yang dari asing kan belum tentu masyarakat kita bisa. Istilahnya jadinya kayak dilokalkan gitu. Iya dilokalkan, bener banget. Disesuaikan dengan lidah Iya, masyarakat Indonesia Indonesia. gitu. Karena kan Dilokalkan. ya tahu sendiri lah lidah masyarakat kita itu memang terkadang ya. Terkadang tidak bisa tuh gitu. Dalam konteks lokal aja tuh misalnya contohnya dalam konteks lokal itu kan beberapa masyarakat dari suku Sunda atau suku Jawa itu nggak bisa mengucapkan F gitu kan. Jadinya P gitu. Nah, Oh iya. itu jadi salah satu contoh kecil lah dalam kenapa sih kita harus menggunakan Wow. kenapa sih istilah asing itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan ejaan bahasa Indonesia gitu kan. Karena memang masyarakat kita biasanya bermacam-macam ya mulutnya- caranya Iya, benar. ya, cara bacanya. Benar. Jadi ya gitu, kita harus Oh, wow. beradaptasi lah dengan bahasa Indonesia sendiri. Nah kak, saya mau tanya nih tentang yang kakak. Sampaikan tadi. Oh iya, Oke, yang tadi boleh. itu penyerapan. Nah Boleh. kan tadi kan penyerapan bahasa asing sama Indonesia kan pasti ada kemiripan kan. Berarti bahasa Indonesia nggak kreatif dong menjiplak kosakata asing Dari lainnya bahasa kayak asing. bahasa Belanda itu ada di bahasa Belanda tersebut ada kata gratis dan di Indonesia juga namanya masih sama kan kayak gratis gitu. Tapi tuh kayak gitu tuh balik lagi ke cara kita ngucapin sih. Jadi kalau di sini kan kita cara ngucapnya gratis nih. Kalau di Belanda cara ngucapnya beda lagi. Mungkin dari segi bahasa, dari segi intonasinya juga bisa. Gratis tuh ternyata nggak cuma di bahasa Belanda, ada di bahasa Spanyol juga dan intonasi mereka cara ngucapnya tuh penekanan di abjad mana tuh ada gitu. Sedangkan di sini nggak ada naik turunnya. Di Indonesia tuh politi itu apa? Polisi. 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 Politi tuh kayak pemerintahan nggak sih? Pola. Tahu. Oke. Iya. Nah, di bahasa Belanda tuh politi itu polisi. Nah, sedangkan kita kan politi itu Oh, kan politik ya. Masuknya malah ke politik. Oh. pemerintahan kan. berarti. Jadi perbedaan makna lah ya. Masuknya udah ke perbedaan makna sih. Iya. Tapi kan politik itu kan dari bahasa Inggris betul. Iya, benar. Tapi Ini udah banyak perspektif Nanti ya, akan gitu. kita
telusuri lebih lanjut tuh. Teman-teman sebenarnya ini juga berkaitan kenapa sih Indonesia itu tadi kan pertanyaannya kenapa Indonesia tuh berarti bahasa Indonesia nggak kreatif dong gitu. Nah sebenarnya bukan nggak kreatif sih, lebih tepatnya karena bahasa kita tuh dinamis. Yes. Dan bahasa kita itu Iya, kan iya. memang terpengaruh dengan bahasa-bahasa lain karena ya sejarah bangsa kita itu kan memang banyak negara yang menjajah gitu kan, dan Iya. juga masyarakat kita yang multikultural ini jadinya memang bahasa Indonesia tuh tidak hanya ya bahasa Melayu lah ya jadinya itu tidak hanya berkembang dengan masyarakat kita ini aja tapi terpengaruh dengan bahasa-bahasa lain. Dan menurut aku sendiri ya sebagai pengguna bahasa Indonesia selama kata yang diserap itu bukan berkonotasi buruk gitu ya nggak apa-apa, diserap dalam bahasa Indonesia itu nggak apa-apa. Dan bahasa kita kan juga belum tentu punya kan, belum tentu punya istilah itu, jadi nggak apa-apa banget diserap dalam bahasa Indonesia gitu. Karena itu juga ya tadi berkaitan dengan masyarakat kita yang memang multikultural lah ya istilahnya. Betul. Seperti itu Kak. Terima kasih. Sekarang kita mau bahas tentang tantangan dalam kodifikasi istilah tuh. Nah, kodifikasi istilah itu kan pembakuan dari istilah itu sendiri. Nah, dalam praktiknya itu mengalami berbagai tantangan. Yang pertama salah satunya adalah karena banyaknya istilah asing yang masuk ke bahasa Indonesia nih. Dari sekarang ini kan zamannya internet semakin pesat ya, dan tentunya kita juga tahu istilah-istilah asing tuh dalam kurun waktu yang cepat banget gitu, apalagi dalam media-media sosial gitu kan. Tentunya itu nggak bisa kita kontrol gitu kan, alurnya nggak bisa kita kontrol. Jadi salah satu tantangan dalam kodifikasi atau pembakuan istilah ini adalah banyaknya istilah asing yang masuk. Jadi proses kodifikasi istilahnya itu waktunya bisa kurang lah ya kalau dalam untuk membakukan semua istilah asing yang masuk gitu kan tentunya melebihi kapasitas ya, salah satunya itu. Lalu ada juga Apalagi nih Kak? apa nih Kak? Perbedaan pemahaman antar bidang ilmu. Kayak fokus kajian, pendekatan, dan tujuan penelitian yang berbeda, sehingga tuh suatu konsep bisa memiliki makna yang tidak sama ketika dibahas dalam bidang ilmu yang berbeda. Iya sih. Wow, iya sih. Karena memang istilah-istilah ini kan tadi sempat disebutkan di awal ya, kalau basicnya bidang-bidang tertentu itu pasti punya istilahnya masing-masing. Iya, kayak istilah energi, budaya, dan bahasa. Iya sih. Jadi itu juga jadi salah satu tantangannya teman-teman, karena memang bidang-bidang ilmu ya Banyak tentunya banget. itu kan banyak banget, dan belum tentu istilah ini tuh artinya kayak gini kalau dalam bidang lain gitu. Bisa aja sebuah istilah di kita bahasa bisa aja artinya atau maknanya berbeda di bidang yang lain Kayak gitu. kita kan sastra Indonesia kan, Iya. terus kita bahas sama sanitari. Nah, itu udah beda lagi tuh. Beda lagi tuh. Maknanya udah beda tuh. Nah. Lalu Terus- ada apa lagi nih Kak? Terus nih ada juga cara masyarakat beradaptasi sama istilah baru gitu guys. Jadi misal kita nih harus pintar-pintar beradaptasi sama istilah-istilah baru yang muncul di, apalagi sekarang kan medsos tuh kan udah jadi gudangnya Gen Z ya. Iya Jadi sih. isinya kayak gaul-gaul semua gitu ya. Pokoknya kita harus benar-benar bisa memisahkan mana istilah-istilah baru yang baik dan yang buruk. Iya benar, karena nggak semua istilah yang Iya, istilah benar asing yang banget. masuk itu mempunyai arti yang positif Bermacam-macam. gitu ya. Ada yang artinya bisa jadi itu tadi menimbulkan ambiguitas. Iya, benar. Mungkin aja di bahasa Inggris itu artinya oke lah. Iya. Ya sepertinya itu artinya Oke, baik-baik iya. saja, tapi untuk di Di bahasa kita Indonesia tuh tuh sepertinya kayaknya janggal. iya, tapi memang kadang tuh ya teman-teman ada beberapa istilah asing yang di bahasa Inggrisnya tuh ada maknanya, tapi kalau di Indonesia itu kayak Ini apa ya? Apa ya sebenarnya ini bahasa Indonesianya apa gitu loh. Contohnya apa Kak? Waduh, nanti kalau mau tahu bisa calling aja ya. Terus scroll ya. Tolong Nanti. editor, tolong Kakak editor, tolong ya kakak kasih editor. tahu ya. Nah, Nanti selanjutnya aku kasih contoh ya di bawah sini.
Ya benar. Sorry banget Kak, let's go lanjut. Terus selanjutnya ada perkembangan teknologi yang sangat cepat, Kak. Yang seperti disebutkan Kak Grace tadi itu. Nah, jadi membuat muncul banyak istilah baru. Jadi kayak orang-orang Indonesia ini banyak menggunakan dari istilah asing itu gitu. Jadi kayak itu tantangan banget buat kita. Jadi masyarakat Indonesia lebih sering pakai bahasa asing daripada bahasa Indonesia sendiri. Itu dia. Iya kan, apalagi zaman sekarang tuh. Kayaknya itu nyambung deh Kak dari yang tadi tuh. Iya. Karena banyaknya istilah asing itu, jadi kan nggak semua istilah asing itu bisa dibakukan dalam bahasa Indonesia tuh. Iya. Jadinya beberapa istilah-istilah asing tuh masih dalam bentuk yang sama gitu loh. Oke. Jadi kita kenalnya tuh sebagai istilah yaitu yang dari bahasa Inggris itu gitu. Belum Apa ada nih? pembakuannya. Apa ya? Apa Contohnya apa ya, Silahkan Kak? beropini. Apalagi kayak budaya kan. iya, Budaya. contoh. Apalagi kita meniru budaya Barat. asing. Oh my god. Kita sekarang udah ke barat-baratan ya. Tapi Kak, aku mau tanya deh. Kan kita dari tadi ini udah belajar dan membahas istilah itu sendiri ya. Benar. Aku tuh mau tahu dan mau tanya, apakah kita punya produk bahasa itu yang isinya tuh ada penjelasan lengkap tentang istilah-istilah dalam suatu bidang tertentu gitu? Mungkin lebih ke pedomannya ya Pak. Oh. Karena kalau websitenya sepertinya kita perlu riset lagi Oke. perlu kita mencari-cari lagi. Cuman Baik. kita memang ada pedoman khusus untuk pembentukan sebuah istilah gitu. Jadi ini lebih ke tata caranya sih ya. Oh, wow. Gitu. Jadi bukan udah jadi produknya, tapi memang ini pedomannya. Karena memang dari awal kita kan fokusnya ke pembentukannya ya. Pedoman itu ya, kayak Pedomannya. pilar Iya. utama ya. Nah, ini ada di Pedoman Umum Pembentukan Istilah edisi ketiga cetakan keempat dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2007. Wah, udah lama ya Kak, udah hampir 20 tahun nih. Iya nih. Berumur 1 ya. 19 berapa dah? 19 tahun nggak sih? Ini 19 tahun udah. Umurnya udah 19 tahun Ini udah lama sih. Cuman di sini memang ini dari Kemendikdasmen ya. Kalau dulu namanya Kemendikdasmen ya berarti. Ini Dinas Pendidikan teman-teman. Jadi yang menaungi pusat bahasa. Nah itu sudah mengeluarkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Di sini sudah banyak banget dijelaskan tentang penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Lalu ada ketentuan umum dan juga ketentuan-ketentuan khusus lainnya. Nah mungkin teman-teman yang memang iya atau ini kan sasarannya untuk teman-teman yang mungkin belajar bahasa ya, karena kan ini pembentukan istilah gitu kan, bukan pengguna. Kalau pengguna istilah ya memang kita sebagai masyarakat luas juga menggunakan istilah gitu kan, tapi ini karena kita fokusnya ke pedoman pembentukan bahasa atau ya prosesnya gitu. Jadi ini sasarannya adalah teman-teman yang memang belajar fokus dalam bidang bahasa. Nah, ini bisa digunakan sebagai pedoman teman-teman untuk kalian. Mungkin kalau kalian kayaknya mau bikin istilah baru deh gitu. Ada kepikiran tuh tiba-tiba kayak duh gabut nih bikin apa ya? Bikin istilah gitu. Ya, tapi jangan lupa dibuka ya pedomannya karena Iya, itu adalah betul. pilar utama. Contoh Nah. bisa. Contohnya belum kepikiran ya, belum Belum untuk kepikiran membentuk istilah jujur. baru. Nah, kalau memang sudah kepikiran kayaknya mau bikin istilah baru deh. Di bahasa Inggris kayaknya udah ada, bahasa Indonesia belum ada gitu kan. Nah, itu kalian bisa menggunakan ini. Menggunakan pedoman bahasa atau pedoman pembentukan bahasa itu tadi, teman-teman. Exactly. Jadi kita mengajak teman-teman semuanya yang memang tertarik dan mempelajari atau mendalami bahasa Indonesia untuk menggunakan pedoman bahasa Indonesia ini sebagai dasar dari kalian membentuk atau membakukan sebuah istilah. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah mungkin karena kita sudah terlalu banyak berbincang tadi ya, udah terlalu lama juga karena kita tidak sadar kalau durasi kita sudah terlalu lama dari tadi teman-teman. Nah maka dari itu Kita akan berpisah. iya benar banget, kita akan berpisah. Hentikan. Nah karena kita sudah terlalu lama teman-teman, sepertinya kita sudahi dulu podcast kita kali ini yang membahas tentang pedoman pembentukan istilah. Jadi dari aku Grace, Aku Khairunisa. Aku Enak Lulu.
Aku Deswita. Kami pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode Selanjutnya. lainnya di podcast Basa Basi, bahas bahasa di sini.